5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat ya? Wah, selalu berdoa mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kita akan mulai kembali belajar. Kali ini adalah pelajaran fikih. Ya, sebelum kita belajar, mari kita berdoa mudah-mudahan pelajaran hari ini memberi manfaat bagi kita bersama. Adapun yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang pelajaran ketiga mandi wajib setelah haid. Adapun pembahasan kita yaitu pertama pengertian mandi wajib setelah haid, kemudian yang kedua hukum mandi wajib setelah haid, yang ketiga hal-hal yang dilarang bagi perempuan haid, dan yang keempat hal-hal yang diperbolehkan bagi perempuan haid. Baik, langsung saja kita masuk ke bagian pertama dari pembahasan kita, yaitu mengenai pengertian mandi wajib setelah haid. Tahukah kalian apakah itu haid? Setiap perempuan akan mengalami haid. Haid menurut bahasa yaitu berarti mengalir. Haid adalah keluarnya darah dari rahim perempuan dalam jangka waktu tertentu. Darah haid berwarna hitam atau merah kental, merah, kuning, keruh, dan abu-abu antara merah dan kuning. Warna darah ini biasa dialami selama masa haid. Haid biasa terjadi rutin setiap bulan. Lama haid pada umumnya 6 hingga 7 hari. Perempuan yang sedang haid berarti sedang dalam berhadas besar. Haid tanda perempuan sudah balik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Maka katakanlah haid itu adalah suatu kotoran. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa haid tidak akan terjadi sebelum anak perempuan berusia 9 tahun. Jika keluar darah haid sebelum berusia 9 tahun, darah itu dianggap sebagai darah penyakit, bukan darah haid. Darah haid normalnya keluar pada setiap 1 bulan sekali sampai seseorang mengalami menopause atau tidak keluarnya darah haid. Jadi haid adalah darah normal, bukan disebabkan oleh suatu penyakit, luka, keguguran, atau kelahiran. Darah haid berbeda keluarnya sesuai kondisi lingkungan dan keadaannya, sehingga terjadi perbedaan antara satu perempuan dan perempuan yang lain. Menurut para ulama, darah haid keluar paling sedikit selama 1 malam dan sebanyak-banyaknya 15 hari 15 malam, dan yang sedang adalah 5 hari 5 malam atau 1 minggu. Apabila seorang perempuan mengeluarkan darah dari farjinya lebih dari 15 hari, maka disebut sebagai darah istihadah atau darah penyakit. Nah, setelah diuraikan panjang lebar tentang haid, selanjutnya perlu kalian ketahui juga tentang mandi wajib atau mandi junub yang disebut dengan al-ghusl. Apa itu mandi wajib? Mandi wajib atau mandi junub al-ghusl adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan niat menghilangkan hadas besar. Salah satu penyebab mandi wajib adalah karena haid. Wanita yang sedang haid berarti ia sedang berhadas besar. Haid merupakan salah satu tanda baliknya seorang perempuan. Haid adalah mengalirnya darah perempuan dalam batas waktu tertentu. Darah haid akan selalu keluar secara teratur setiap bulan
dari rahim perempuan. Batas waktu haid tidak ada ketentuan pasti dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berapa lama batas maksimal dan batas minimalnya? Para ulama telah sepakat bahwa tidak ada petunjuk pastinya batas waktu haid karena memperhatikan kondisi masing-masing perempuan. Ada yang 1 hari sudah bersih, ada yang 6 hari, dan ada juga sampai 10 hari belum bersih atau masih keluar darah. Pada umumnya masa haid adalah 6 atau 7 hari. Hal tersebut berdasarkan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Hamnah binti Jahsy radhiyallahu anha, yang artinya kamu haid 6 hari atau 7 hari dalam pengetahuan Allah. Kemudian mandilah, dan apabila kamu merasa telah suci, maka salatlah 24 malam atau 23 malam beserta siangnya, dan berpuasalah, karena itu semua memberikanmu pahala. Demikian juga kerjakan pada setiap bulan sebagaimana lazimnya perempuan yang haid dan sebagaimana lazimnya mereka suci karena kebiasaan saat-saat haid dan sucinya. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, Ahmad, dan Tirmizi mensahihkannya. Baik, kini kita masuk ke pembahasan kedua, yakni mengenai hukum mandi setelah haid. Hukum mandi setelah haid adalah wajib. Seorang perempuan yang telah selesai masa haid, hendaklah ia segera mandi. Mandi setelah haid selesai biasa disebut mandi besar. Mandi besar adalah meratakan air ke seluruh tubuh dari rambut sampai kaki. Mandi wajib bertujuan untuk menyucikan diri dari hadas besar atau haid, sebagaimana dijelaskan Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, "Da'is salata fadaral ayyam allati kunti tahidina fiha thumma igtasili wa salli." Rawahul Bukhari. Artinya, tinggalkanlah salat selama hari-hari haid itu, lalu mandilah dan salatlah. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Aisyah. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menjelaskan sebagai berikut, yang artinya bersabda Rasulullah SAW kepada Fatimah binti Abi Hubeish, apabila datang haid itu, hendaklah engkau tinggalkan sholat, dan apabila habis haid itu, hendaklah engkau mandi dan sholat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Berdasarkan kedua hadis tersebut, dapat diambil satu kesimpulan bahwa orang-orang yang haid dilarang sholat. Setelah haid selesai, diwajibkan mandi wajib. Mandi wajib di sini bertujuan untuk mensucikan diri dari hadas besar. Setelah mandi wajib, maka wajib baginya melaksanakan sholat. Nah, tugas kamu kali ini adalah, ada sebuah cerita Syifa sedang haid. Ia harus mengikuti lomba Pildacil hari itu. Naskahnya ada terdapat beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW yang harus dibacanya. Menurutmu, apakah Syifa boleh tetap mengikuti lomba? Berikan pendapatmu. Ya, setelah selesai, sebagaimana biasa, kamu kirimkan jawabannya dengan difoto ke WA Bapak di Japri. Ya, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.